Tahun 2021 ini, kita masih tetap ibadah di rumah ya anak-anak. Tapi jangan sampai itu membatasi sukacita kita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan juga Alkitab kita, dan berdoa supaya Yesus memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita mengerti firman Tuhan. Selamat datang di ibadah Victory Kids Rehoboth Ebenezer versi online. Selamat pagi anak-anak, kita beribadah kembali dalam ibadah sekolah minggu Gereja Rehoboth Ebenezer ya. Hari ini Tante ditemani sama Audrey. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan hari ini kami bisa beribadah kembali. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita mau angkat pujian setinggi-tingginya langit sama Audrey ya. Nanti akan peragakan gerakannya. Yuk anak-anak bangkit berdiri, kita angkat pujian setinggi-tingginya langit.
jauh dalam hatinya ya. Aude juga mengasihi Tuhan tidak? Ya. Oke, mengasihi Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kaki. Firman Tuhan selalu ada untuk membimbing kami, menerangi setiap jalan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang ditaburkan hari ini itu boleh sungguh menjadi pelita bagi kaki kami, membimbing kami dalam masa-masa pertumbuhan kami. Berkati Om Royan yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi, Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adikku yang kukasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama Kak Royan dalam kebaktian KAA Victory Kids Rehoboth Ebenezer. Nah adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan boleh memimpin kita, Tuhan boleh tetap memelihara kita, memberikan kita kekuatan, kesehatan hingga pada pagi hari ini kita bisa kembali di dalam ibadah online ini. Nah adik-adik, pada pagi hari ini dalam ibadah online ini Kak Royan akan menyampaikan satu tokoh yang sangat menarik, satu pahlawan yang sangat-sangat menarik. Kenapa Kak Royan bilang menarik? Karena biasanya gini, biasanya kalau ada yang namanya pahlawan identik dengan sudah melakukan sesuatu atau telah berjasa atau telah berbuat sesuatu untuk menyelamatkan mungkin banyak orang, entah itu bangsa, entah itu perusahaan, atau entah itu keluarga atau apapun itu. Tapi yang menarik di sini ada satu tokoh, ada satu pribadi yang sebelum melakukan apa-apa sudah disebut sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Menarik bukan? Nah, yang lebih menariknya lagi adalah tokoh ini
adalah orang yang tadinya merasa diri minder, yang insecure banget, yang nggak punya nggak punya kepercayaan diri gitu, atau juga penakut, bahkan pokoknya banyak hal yang bisa dibilang kehidupannya dalam tanda kutip itu tidak menarik, karena juga dia bukan dari keluarga yang kaya raya, dia bukan dari keturunan dari kerajaan dan sebagainya macamnya, tapi dia disebut sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Siapa dia? Yuk kita lihat. Dia adalah Gideon di dalam Hakim-Hakim pasal 6. Kita simak video berikut ini. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu, orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi, dibawanya itu kepadanya, lalu disuguhkannya. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering. Dan demikianlah terjadi, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu. Itulah Gideon, dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Sedang ke-300 orang itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu, tinggallah mereka berdiri, masing-masing di tempatnya, sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang
yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu. Mereka mengejar orang Midian itu. Banyaknya yang tewas, ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah, itu dia adik-adik kisah tentang Gideon. Bagaimana? Menarik bukan? Adik-adik tertarik nggak? Kalau Kak Royan secara pribadi sih sangat-sangat tertarik, sangat-sangat diberkati melalui kisah pribadinya Gideon ini. Waktu awal dia dipakai oleh Tuhan. Nah, kenapa Kak Royan bilang menarik? Karena seperti yang Kak Royan sampaikan di awal tadi, bahwa Gideon ini sebelum memimpin bangsa Israel, dia sudah disebut sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Nah, adik-adik, kalau kita bisa lihat di sini, Gideon ternyata bukan dari keluarga yang berbakat menjadi seorang pahlawan, bibit pahlawan, dan juga dia juga bukan dari keturunan bangsawan. Dia bukan dari keturunan yang terhormat. Tapi di sini Gideon bahkan menjadi pribadi yang sangat-sangat penakut. Kenapa? Yuk kita bisa lihat nih. Di dalam ayat yang ke-11, firman Tuhan bilang demikian. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi, adik-adik, Gideon ini tidak memeras anggur pada tempatnya. Kenapa? Karena dia takut supaya dia tidak terlihat sama orang-orang Midian, tentara Midian. Oleh sebab itu, dia memeras anggur di tempat penggirikan gandum. Tempat penggirikan itu apa? Tempat penggirikan itu tempat di mana memisahkan antara gandum dan jeraminya. Nah, adik-adik demikian. Nah, bisa kita simpulkan di sini bahwa ternyata Gideon ini seorang yang penakut, nggak ada keberanian sama sekali. Nah, selanjutnya bagaimana kita juga bisa melihat di sini, ternyata Gideon ini nggak percaya diri dan nggak punya keyakinan lah istilahnya. Waktu pertama kali dia bertemu dengan Tuhan di pasal 6 ayat 14, firman Tuhan bilang begini, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah bahwa kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ternyata Gideon ini selain dia adalah penakut, dia juga adalah orang yang insecure. Dia adalah orang yang sangat pemalu. Dia nggak percaya diri sama sekali. Itu sebabnya dia bilang, Tuhan, bahasa sederhananya Kak Roy bilang begini, Tuhan, jangan saya lah. Kan Tuhan tahu suku saya ini suku yang paling terkecil di antara suku Manasye. Artinya Gideon merasa dia nggak layak. Gideon merasa, jangan saya lah, saya emang nggak ada apa-apanya, saya nggak akan bisa. Nah, tapi Tuhan berkata lain. Di ayat yang ke-12, firman Tuhan bilang apa di situ di ayat ke-12? Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Firman Tuhan, malaikat bilang kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Artinya apa? Pesan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah jangan pernah merasa khawatir, jangan pernah merasa minder, stop insecure, stop merasa gak percaya diri. Karena kita ini adalah orang-orang pahlawannya Allah yang disebut sebagai pahlawan yang gagah berani. Adik-adik jangan bilang, saya masih terlalu muda. Jangan bilang, saya ini masih terlalu kecil, Kak Royan, belum bisa ngapa-ngapain. Saya aja masih SD, saya aja masih TK. Wah, keluarga saya mah bukan keluarga yang mampu, Kak Royan. Saya itu nggak bisa jadi pahlawan di matanya Tuhan. Adik-adik, dari sekian banyak orang yang Tuhan pakai, kebanyakan track record mereka adalah orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak dianggap oleh mata manusia. Tetapi Tuhan boleh pakai mereka menjadi pahlawan yang luar biasa. Karena apa? Tuhan memiliki
cara pandang yang berbeda. Kalau mata manusia selalu memandang kita banyak kekurangan. Mata manusia selalu melihat kita itu nggak mampu, nggak layak di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan punya pandangan yang berbeda. Kita adalah biji matanya Tuhan. Kita adalah pahlawan-pahlawan yang Tuhan bisa pakai kapanpun. Asalkan kita siap. Oleh sebab itu adik-adik, jangan merasa minder, jangan merasa takut. Jangan bilang, Kak Royan, saya banyak kekurangannya, saya nggak bisa dipakai Tuhan. Pesan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, ingat, kalau Tuhan bisa pakai Gideon menjadi pahlawan yang gagah berani, percaya dan yakini bahwa Dia adalah Allah yang sama yang bisa memakai adik-adik menjadi pahlawan yang gagah berani di masa sekarang. Dalam situasi apapun, Tuhan Yesus bilang bisa pakai adik-adik semua. Oleh sebab itu, terus yakini, percayai hidupmu di dalam Tuhan. Tuhan boleh pakai adik-adik dan saya kapanpun kita bisa. Oke? Yuk. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalian mau berdoa untuk adik-adik semua. Kita berdoa supaya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh meneguhkan adik-adik, boleh membuka pikiran adik-adik bahwa saya jangan merasa minder. Saya nggak boleh minder karena saya adalah anak-anak Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Mana kami boleh melihat Tuhan Yesus boleh bahwa Tuhan boleh memakai Gideon, sekalipun Gideon merasa insecure, sekalipun Gideon merasa tidak layak di hadapan Tuhan, tidak layak menjadi seorang pahlawan yang disebut sebagai pahlawan yang gagah dan berani Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan Yesus kalau kami boleh diajarkan, anak-anakmu boleh diajarkan bahwa Tuhan memiliki cara pandang yang berbeda. Sekalipun manusia melihat kami sebagai manusia yang banyak kekurangannya, tetapi Tuhan memiliki pandangan yang berbeda bahwa Tuhan boleh memakai kami kapan saja dan dimanapun kami siap Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk setiap anak-anakmu Tuhan Yesus, Victory Kids, Rehoboth Ebenezer Tuhan. Tuhan pakai mereka di usia mereka yang masih muda Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berdoa dan kami ucap syukur Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anakmu Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi cita-cita dan harapan mereka Tuhan Yesus, kami taruhkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh mengurus kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa dan kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, thank you semua adik-adik yang sudah setia mengikuti ibadah online Victory Kids Rehoboth Ebenezer. Terus berdoa supaya secepatnya kita boleh beribadah secara onsite atau bisa datang berkumpul di gereja untuk beribadah bersama-sama lagi. Oke? Yuk tetap jaga kesehatan, terus giat dalam membaca kebenaran firman Tuhan setiap hari, supaya adik-adik boleh semakin menjadi pribadi, boleh semakin menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Yuk, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.